Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Anggreni, NIM 18070160097, kelas Psikologi 5C, akan menjelaskan materi mengenai sejarah pendidikan bagi anak remaja berkebutuhan khusus menuju inklusi dan sekolah inklusi ideal. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Materi yang pertama itu tentang sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan anak berkebutuhan khusus sendiri itu awalnya muncul di Norwegia. Orang-orang di bidang keagamaan memunculkan pendidikan membaca dan mengenal agama. Kemudian karena mereka menyadari bahwa sesama manusia harus saling menyayangi, maka dibuatlah pendidikan untuk semua dan setiap orang. Dalam hal ini termasuk para difabel yang ada. Erik Pontoppidan merupakan salah seorang penggagas sekolah tersebut. Ia juga mulai membuat buku pembelajaran untuk anak-anak yang difabel. Pada tahun 1960, John F. Kennedy mulai membuat konsep pendidikan untuk semua ke USA. Tahun 1991, pendidikan untuk semua masuk ke Inggris. Di wilayah Asia, pendidikan tersebut masuk pada suatu konferensi di Bangkok. Lalu, di Indonesia mulai menyadari tentang pendidikan kaum difabel berdasarkan konferensi dan undang-undang tentang hak belajar yang sama. Pada tahun 1980 mulai diadakan pendidikan terpadu, di mana pendidikan tersebut menggunakan sistem integrasi. Anak difabel boleh masuk ke sekolah umum, namun dalam prakteknya anak seringkali dipaksakan agar sama dengan anak yang normal. Kemudian pada tahun 2000 muncul pendidikan inklusif, yaitu pendidikan di mana sekolahlah yang harus menyesuaikan dengan kaum difabel. Lalu pada tahun 2004 diadakan deklarasi di Bandung untuk lebih mengenalkan pendidikan inklusi. Awal mula munculnya konsep pendidikan inklusi diawali dengan adanya kesepakatan internasional, yaitu Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Nah, materi yang kedua itu mengenai sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi merupakan sekolah reguler tetapi menerima anak berkebutuhan khusus atau ABK dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus atau ATBK dan ABK atau anak berkebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya. Yang termasuk ABK ini merupakan tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras atau anak dengan gangguan emosi sosial dan perilaku, tunaganda, lamban belajar, penyandang autis, dan termasuk pula anak dengan potensi kecerdasan luar biasa atau jenius. Dari pengertian tersebut, yang disebut ABK bukan hanya golongan penyandang cacat atau difabel, tetapi juga termasuk anak yang memiliki kecerdasan luar biasa yang tidak dilayani di sekolah luar biasa atau SLB. Namun, dengan keberadaan sekolah inklusi ini bukan berarti meniadakan atau menghilangkan sekolah luar biasa, tetapi SLB akan menjadi mitra bagi pengembangan sekolah inklusi. Sebenarnya inklusi sendiri yaitu lebih kepada pandangan atau paradigma bahwa anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak yang normal. Sedangkan sekolah inklusi merupakan sekolah yang menampung semua peserta didik yang normal maupun yang berkelainan di kelas yang sama dan memberikan pendidikan inklusi yang layak bagi mereka. Sejatinya pendidikan inklusi itu sendiri ditujukan bukan hanya kepada anak yang berkebutuhan khusus, tetapi anak yang normal yang juga membutuhkan bimbingan dalam belajar dan anak yang IQ-nya sangat tinggi. Akan tetapi, memang kapasitasnya lebih banyak ditujukan untuk anak yang berkebutuhan khusus untuk membimbing mereka agar mereka lebih terarah. Materi selanjutnya mengenai sekolah inklusi ideal. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang sekolah inklusi ideal, kita lihat dulu tujuan pendidikan inklusi itu sendiri. Yang pertama,
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, membangun karakter nilai dan norma bagi semua peserta didik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah karakteristik sekolah inklusi ideal. Berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi harus memperhatikan 8 komponen, yaitu yang pertama, peserta didik. Nah, bahwa peserta didik ini merupakan sasaran pendidikan sekolah inklusi, yaitu semua peserta didik baik sebagai anak berkelainan maupun anak normal. Yang kedua ada kurikulum, bahwa kurikulum yang digunakan pada dasarnya menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum. Namun untuk siswa anak berkebutuhan khusus dimodifikasi sesuai kebutuhannya. Yang ketiga ada tenaga pendidik, yaitu meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus atau GPK. Nah, GPK ini merupakan guru yang bertugas memberikan layanan khusus, mendampingi, dan memberikan bimbingan secara berkesinambungan kepada siswa yang berkelainan selama mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima ada penilaian dan sertifikasi, bahwa penilaian dalam setting inklusi ini mengacu pada model pengembangan atau modifikasi kurikulum yang dipergunakan. Yang keenam ada manajemen sekolah, bahwa sekolah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi semua hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Yang ketujuh ada penghargaan dan sanksi, bahwa penghargaan akan diberikan kepada sekolah yang meraih prestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan sebaliknya sanksi akan diberikan kepada sekolah yang dianggap lalai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi yang ideal tidak akan terlaksana tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, materi tentang sejarah pendidikan inklusi dan sekolah inklusi ideal sudah saya sampaikan. Nantikan materi lainnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe akun official YouTube Psikologi C18. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan serta kesalahan dalam video maupun dalam editing, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Nadia Putri Anggraini, pamit undur diri. Terima kasih. Wallahumma fiq illa wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.